وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله. Kita lanjutkan lagi dars kita di dars Syarah Qatrun Nada. Dan kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir. Insyaallah 1 atau 2 pertemuan lagi khatam. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas isim-isim tawabi, ya kan? Isim-isim yang mengikuti kepada isim sebelumnya. Ada na'at, atof, taukid, atof bayan, atof nasak, badal. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan al-adat. Ini juga sangat penting, ya kan, dikarenakan banyak kita jumpai di kitab-kitab atau kita gunakan dalam ucapan sehari-hari menggunakan adat bilangan. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babun al-adat, bab pembahasan tentang adat. Min salasatin ila tis'atin, 3 sampai 9, maka yu'annatsu ma'al mudzakkar, dimuannaskan bersama muzakkar. Maksudnya apa? Kalau bilangannya muannas berarti ma'dudnya adat bilangan, ma'dud yang dibilang, ya kan? 3 buku. 3 itu adat, buku ma'dud. Maka adatnya yu'annas, dimuannaskan. Ini sudah kita bahas, kan? Kemudian ma'al muzakkar, ma'dudnya muzakkar. Tapi yang dilihat di sini dari bentuk mufrad ma'dudnya. Misalnya madrasatun, ini kan muannas, berarti adatnya muzakkar. Salasu madarisu, jamaknya. Madarisu kalau kita lihat, tidak ada bentuk muannas, ya kan? Tapi lihat tatkala bentuk mufradnya. Begitu juga seperti baitun, buyutun. Ini mufradnya baitun muzakkar, maka adatnya muannas. 3 sampai 9 maka muannas bersama muzakkar, atau kalau adatnya muzakkar maka ma'dudnya muannas, berlawanan. Wa yudzakkaru ma'al muannas, begitu juga kalau adatnya muzakkar maka ma'dudnya muannas daiman selamanya. Nahu contohnya sab'a layalin. Layalin dari segi bentuk tidak ada muannas, ya kan? Tapi dari sisi mufradnya muannas. Lailah pakai ta marbutah. Sab'a layalin. Kemudian wa thamaniyata ayamin. Ayamin yaum mufradnya dan dia muzakkar maka samaniyata. Bentuknya adat muannas. Wa kadzalikal asyrah. Wa kadzalikal asyara, begitu juga bilangan 10. Kalau 10 sama dengan 3 sampai 9 tambah 10. Asyratu misalnya asyratu buyutin, asyratu buyutin. Illam turakkab, selama bilangan 10 itu tidak digabung dengan yang lain, misalnya 13, 14, salasata asyara misalnya, arba'ata asyara. Ini kan digabung, bukan terpisah sendirian. Wa ma dunats salasati, adapun yang di bawah 3 berarti 1 dan 2. Wa fa'ilun, dan angka yang berwazan fa'ilun. Jadi angka maupun 3, 4, 5 sampai 10 kalau wazannya fa'ilun, kasalisin seperti 3, wa rabi'in seperti 4, khamisin dan seterusnya, alal qiyasi daiman. Maksudnya dia sesuai dengan qiyas. Maksudnya kalau bilangannya muzakkar maka dianya juga muzakkar, sama-sama muzakkar. Contohnya apa? Rajulun salisun, lelaki yang ketiga, sama-sama muzakkar kan? Imra'atun salisatun, sama-sama muannas.
Yang iya, yang tertib, yang artinya menunjukkan yang ke lelaki yang ketiga, yang kedua. Rajulun sanin, lelaki yang kedua. Rajulun wahid, lelaki yang satu. Kemudian wa yufradu fa'ilun, dan kalau bentuk mufrad fa'il, wazannya wazan fa'il seperti yang tadi, salis, rabi, khamis, ini kan wazan fa'il ya kan? Apa maksud mufrad di sini? Maksud mufrad adalah yang bukan mudhofun ilaihi, yang bukan mudhof ilaihi. Wa yufradu fa'ilun, dan bentuk mufrad sesuai dengan wazan fa'il. Au yudhafu limashtuqqa minhu, atau dimudhafkan kepada yang pecahannya. Misalnya tadi wazan fa'il apa? Salisun ya kan? Kemudian salisun ini dimudhafkan dengan yang terpecah dari salisun, salasa maksudnya. Berarti salisu salasatin. Ini ada makna tertentu Pak. Coba nang kirim ya. Kalau tadi yang rajulun wahid, rajulun sanin, rajulun salis artinya yang ke, ya kan? Misalnya rajulun salis, satu orang laki-laki yang ketiga, ya kan? Satu orang tapi dia yang ketiga. Nah, tapi kalau dia dimudhafkan kepada yang bisa terpecah dari kata tersebut, misalnya salisun, kan di antara bentuk mustaqnya adalah salasa. Salasa, salisun kan sama, cuma beda makna. Tapi kalau salisun dimudhafkan kepada salasa, maka maknanya apa? Maknanya salisun salasa. Apa maknanya? Bukan. Satu dari yang ketiga. Bedakan sama yang tadi. Rajulun salisun, lelaki yang ketiga. Itu yang biasa kita jumpai. Tapi kalau dimudhafkan salisun salisu salasatin, satu dari yang tiga. Maka kan firman Allah Ta'ala apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh kafir orang yang mengucapkan bahwasanya Allah satu dari yang tiga. Itu dia kan ada dalam Al-Quran, salisu salasah. Atau seperti nukilan ucapan Abu Bakar, id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasnaini. Satu dari yang dua. Ya kan, tatkala Abu Bakar bersama Rasulullah, satu dari yang dua. Berarti kalau rabi'un arba'atin apa artinya? Rabi'u arba'atin. Ya, selain itu. Au lima dunahu, atau dia dimudhafkan kepada yang di bawahnya. Misalnya rabi'u dimudhafkan kepada yang di bawahnya, salasa. Bisa juga. Rabi'u salasatin. Ini maknanya salasatin kan tiga. Yang tiga tersebut dijadikan menjadi empat sama dia, sampai mengucapkan. Misalnya nih, kita Pak Reza misalnya ada tiga orang ini kan, ana bilang, nahnu ana fil baiti wa ana rabi'u salasatin. Saya adalah orang yang keempat dari tiga orang. Jadi tiga orang itu tersebut dinaikkan menjadi empat dan saya orang keempatnya. Ada dalam surah Al-Mujadalah kan, ma yakunu min najwa salasatin, tiga, illa huwa rabi'uhum, rabi. Berarti tidak ada orang yang tiga berbisik-bisik kecuali dia yang keempat. Tiga jadi empat. Berarti kalau khamisu arba'atin apa artinya? Apa? Empat menjadi lima dan dia orang kelimanya. Intinya itu menjadikan empat orang tersebut menjadi lima dan dia orang kelima. Paham Pak? Empat dari yang lima. Bukan empat dari yang lima, bukan.
Pokoknya kalau rabi'a, misalnya kalau rabi'u salasatin, orang yang keempat dari, kalau mana itu membuat yang tiga ini menjadi 4 orang gitu. Menjadi 4 orang dan saya orang keempatnya. Ya bisa saja. Jadi peluangnya 4 orang. 4 orang ya kan. Dari tiga ini saya keempatnya. Gitu. Ya. Asalnya 3, kemudian dijadikannya dirinya menjadi orang keempat. Au yang sibu madunahu, atau menasabkan terhadap apa yang di bawahnya. Nah, tadi kan dimudofkan kan. Rabi'u salasatin kan mudof. Kemudian salisu salasatin mudof juga. Nah, kalau yang terakhir ini dia dinasabkan. Misalnya rabi'u salasatan. Rabi'un salasatan. Maknanya sama. Menjadikan 3 menjadi 4. Kalau berarti ini angka dengan angka ya. Ya. Kalau itu salah satu Ya. lalu itu itu apa sih? Ya. Coba lihat di grup tadi yang mana share. Itu kesimpulannya. Itu ada maksudnya. Apa? Itu ada maksudnya. Itu enggak, cuma adat aja. Itu kan sesuai, ada konteksnya nanti. Nah, al-adat. Yang pertama, tabelnya itu ma yuwafiqu ma'dudahu. Apa yang sama dengan ma'dudnya. Adat dan ma'dud sama. Sama-sama muzakkar, sama-sama muannas. Kapan? Yang pertama jika bilangannya 1 dan 2. Wahidun, isnani. Kemudian sigo fa'il, kalau bentuk fa'il sanin, salis, saniyah, salisatun. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, ma yukhaliful ma'dud, apa yang menyelisihi ma'dudnya. Tidak sama, beda. Min salasatin ila tis'ah, dari 3 sampai 9. Tambah tadi 10 ya kan, kalau tidak murakab. Contohnya, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Kemudian yang ketiga, yakhtalif, yang berbeda. Maksudnya apa? Bilangan asyarahnya dia beda dengan bilangan adat yang lain. Misalnya 13. Yang asyarah di situ apa? 3 atau belas? 13. 13 kan? Yang asyarah itu 3 atau belasnya? Belasnya. Berarti 3-nya pasti berlawanan dengan belasnya. Misalnya nih, salasata berarti asyarah atau asyrota? Asyarah ya kan, tanpa tamabuto. Kenapa? Dikarenakan salasata pakai tamabuto. Dia sudah muannas, maka asyarah muzakkar. Adapun ma'dudnya dia sama dengan si asyarah, si belasan. Misalnya rijalan. Salasata asyarah rajulan ya, bukan rijalan. Contohnya ini salasata asyarah abdan, 13 hamba. Dan abdannya dalam bentuk mufrad. Tidak seperti 3 sampai 9 tadi dijamakkan, tapi dia tetap bentuk mufrad. Nah, untuk mengetahuinya lagi, salasahnya dilawankan dengan adatnya, dilawankan dengan ma'dud. Salasata. Ini kan muannas, maka ma'dudnya abdan, muzakkar. Tapi kalau misalnya muannas ma'dudnya amatan. Amatan artinya budak wanita. Berarti salasata atau salasa? Salasa. Asyarahnya muzakkar atau muannas? Muannas, karena dia sama dengan si ma'dud.
yang beda tuh, jadi kalau kita simpulkan si adat yaitu 3, 4 sampai 9 menyelisihi bilangan belas dengan ma'dud sekaligus. Fahim tuh, ada pertanyaan? Paham. Tapi tadi yang pecahan dari sini. Bisa yang mana, Pak? Oh, itu. Belum paham. Nah, ini supaya tambah paham lagi, Pak. Kemudian asmaul adad, nama-nama bilangan. Yang pertama dia mufrad. Mufrad tadi artinya apa? Bukan mudhaf. Sanin, salis, rabi. Berarti kalau sanin artinya yang disifati dengan dua. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, ini dia yang mudhaf. Yang pertama, mudhaf ila mustaqin minhu. Dimudhafkan kepada yang mustaq darinya, sani. Kemudian mustaqnya apa? Isnaini kan? Nah, maknanya adalah satu dari yang dua. Sanius naini, satu dari yang dua. Itu kalau yang semisal, sama-sama sani sama isnaini, ila mustaq minhu. Tapi kalau ila madunahu, dimudhafkan kepada yang di bawahnya, maksudnya bilangannya, contohnya salisu 3, dimudhafkan kepada yang di bawahnya, berarti isnaini. Salisus naini artinya apa tadi? Menjadikan 2 menjadi 3 dan dia orang yang ketiga. Atau menasabkan setelahnya, dan yang setelahnya itu di bawahnya. Rabi 4, apa di bawahnya? 3 kan? Rabiun salasatan, salasatan dinasabkan. Kemudian apa namanya? Artinya menjadikan 3 menjadi 4 dan dia orang yang keempat. Tapi ini kan sebelumnya lebih besar pada setelahnya. Iya. Kan tadi ila madunahu, Pak. Kepada yang di bawahnya. Duna kan artinya yang di bawahnya. Berarti nggak mungkin yang lebih kecil yang sebelumnya dan setelahnya mungkin ya? Enggak, Pak. Mungkin ya. Apa? Situ. Kesimpulannya, Pak, ada biasanya. Itu, ada. Fahimtum? Ada pertanyaan? Kemudian kita lanjutkan bab mawani'u sarfil ismi tis'atun. Bab yang terlarang dari bertanwinnya isim, maksudnya isim mamnu min as-sarf ada 9, tis'ah 9. Ini sudah kita bahas ya kan? Mudah-mudahan masih ingat, enggak lupa. Nah, ini untuk murajaahnya lagi. Ya jma'uha, yang 9 tersebut terkumpul dalam syair waznul murakkabi ujmatun ta'rifuha. Wazan, maksudnya apa? Wazan fi'il kan? Al-murakkab, kemudian tarkib masji. 2 kata yang disusun menjadi satu. Nama manusia kah, nama tempat kah, seperti Hadramaut, Ba'labakah, Ma'adi Karib. Ujmatun ajam, misalnya apa? Ajam, Ibrahim. Ta'rifuha, ini alamiah, alam. Enggak ada siapa? Oh, ini sarfi ismi tis'ah. Iya, ini dia. Ini. Tapi dibalik, juga ini baru ini. Oh. Kemudian adlun, adl. Wazan adl, contohnya Umar, Zufar. Wasfun, sifat, wasaf. Al-jam'i, sigo muntahal jumu'. Zid, tambahan alif dan nun. Zid, tambahan. Ta'nitsan mu'annas. Nah, taib. Ada syair yang lebih mudah untuk kita hafal. Mana dia? Wazannya itu sama seperti ini, Pak.
wazan ya Rabbi bil Mustafa yang itu. Iya, itu kan wazan basit. Kalau dalam syair, wazan basit. Iya. Yang ini kan wazan basit juga, Pak. Apa tuh yang sholawat ini? Sholli wa sallim daiman abada, yang itu. Iya. Lupa nama wazannya, apa syairnya. Nih. Coba kita pakai nada ya kan, nada basit. Ijma' wazin, ana kirim di grup ya. Itu Pak. Ijma' wazin adilan anif bima rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Masukkan Pak yang ini. Sholli wa sallim. Kalau ini ya Rabbi bil Mustafa ijma' wazin adilan anif bima rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Masuk juga ya kan Pak? Tinggal disesuaikan. Ijma itu artinya jamak sigo muntahal jumu ya kan. Kemudian zin wazan fiil. Adilan adil Umar. Anis muannas bima'rifatin alamiah alam. Rakib tarkib zid tambahan alif dan nun. Ujma ajam. Fal wasfu sifat qad kamula dah sempurna. Ini sigo-sigo muntahal jumu ya kan. Baik. Isim mamnu min as-sarf ada 9. Yajma'uha yang terkumpul dalam syair waznul murakkabi ujmatun ta'rifuha adlun wa wasful jam'i zid ta'nitsa. Contohnya Ahmad. Ahmad apa ini, Pak? Illatnya. Kan sudah kita bahas, ada yang satu illat, ada yang dua illat. Yang dua illat tuh kelompok yang pertama alam bersama kawan-kawannya, kelompok yang kedua sifat bersama kawan-kawannya. Ini Ahmad apa nih, Pak? Illatnya. Alam satu. Kawannya siapa, Pak? Kan alam, dia punya kawan. Maksudnya punya kelompoknya. Alam bersama muannas kah? Alam bersama wazan fi'il kah? Alam dengan tambahan alif dan nun kah? Nah, iya ini. Ahmad, alam dan wazan fi'il. Kalau ahmar, Pak? Ahmar. Alam, Pak? Ahmar. Sifat bersama wazan fi'il ya. Ibrahim. Yang pertama dulu Pak apa dia? Alam bersama ajam ya. Umar. Alam sama ajam. Bukan apa? Adal. Iya, adal. Kemudian Zainab. Apa Bang Bayu? Ya, taknis, muannas. Salman. Alam bersama Zid. Iya, Zid tambahan alif dan nun. Kan Salman ada alif nun. Affan, Utsman, Sulaiman. Tambahan belakang. Iya, tambahan belakang. Nah, kemudian kita baca di bawahnya fa alifut ta'nis. Adapun alif ta'nis yaitu ya alif bengkok ya tanpa titik. Wal jam'u alladzi la nazira lahu fil ahad, dan jamak yang tidak ada contohnya dalam bentuk mufrad, maksudnya sigo muntahal jumu. Nah, dinamakan dia dengan jamak yang tidak ada contohnya pada bentuk isim mufrad dikarenakan memang jamak tersebut sigohnya mafa'il kan? Tidak ada wazan mufrad yang seperti mafa'il. Contohnya masajid, ada enggak bentuk mufrad yang seperti masajid, mafa'il wazannya? Kitabun tidak. Maktabun enggak juga. Sigo muntahal jumu.
Nah, adapun alif ta'nis dan sigo muntal jumu' tadi, kullun minhuma, masing-masingnya cuma satu saja ilatnya, yasta'firu bil mana, memberikan efek kepada mamnu' minas shorof. Maksudnya sigo muntal jumu' kemudian alif ta'nis hanya butuh satu ilat saja membuat isim tersebut menjadi mamnu' minas shorof. Apa ilatnya? Alif ta'nis. Berapa? Cuma satu. Beda sama yang tadi kita sebutkan. Ada yang alam bersama inilah, sifat bersama inilah, dua. Wal bawaki adapun selainnya, selain alif ta'nis dan sigo muntal jumu', maka la budda min mujama'ati. Maka harus min mujama'ati, mengumpulkan, terkumpul kulli illatin, setiap illat minhunna, dari illat-illat yang ada. Lisifah, apakah itu kawannya nanti dengan sifah, sifah dengan yang lain, atau awil alami, atau alam. Nah, alam harus punya satu lagi ilatnya supaya bisa jadi mamnu' minas shorof, harus dua. Sifah juga harus punya kawan supaya bisa jadi mamnu' minas shorof, jadi dua. Ilatnya, ilat yang membuat isim tersebut menjadi mamnu' minas shorof. Contohnya Zainab. Zainab apa ilatnya? Yang membuat dia jadi mamnu' minas shorof. Kan nggak bisa ila Zainabi kan? Harus Zainaba karena mamnu' minas shorof. Zainab yang pertama alam, yang kedua dia muannas. Terpenuhi, berarti dia mamnu' minas shorof. Tapi kalau cuma misalnya Zaidun, alam nggak Zaid? Alam. Muannas? Tidak. Ajam? Tidak. Wazan fi'il? Tidak. Berarti dia tidak terpenuhi sebagai isim mamnu' minas shorof. Jadi syaratnya itu dua. Satu ini. Kalau satu aja seperti yang tadi, alif ta'nis dan sigo muntal jumu'. Iya, masajid saja. Misalnya masajid, ini muntal mamnu' minas shorof enggak? Iya. Mengapa? Dikarenakan dia sigo muntal jumu'. Lah. Tapi kan harus dua ilatnya. Tidak. Kalau sigo muntal jumu' cukup satu. Selain itu dua. Selain itu yang alam tadi, alam dan sifat tadi ya. Contohnya tadi, Umar. Umar ini mamnu' minas shorof atau bukan? Mamnu'. Apa ilatnya? Alam. Alam saja? Tidak. Kalau cuma alam, Zaidun alam juga. Harus ada satu lagi apa? Satu lagi. Adal dia. Baik, paham, Tom? Menyimpang dari wazan aslinya. Wazan aslinya kan amirun, amir. Kemudian dilarikan menjadi Umar. Kemudian wa tata'ayyanul alamiyatu, dan pasti alam itu ma'at tarkib. Apakah kawannya nanti tarkib, ta'nis atau ta'nis, wal ujma atau ujmah. Tarkib masjid maksudnya. Seperti apa? Ba'la bakka, Hadramaut. Kalau ta'nis Zainab misalnya. Kalau ajam misalnya Ibrahim. Alam bersama ajam. Wa syarqul ujmati alamiyatun fil ajamiyah. Syarat ujmah. Ujmah tadi apa? Ajam kan? Syarat ajam adalah alamiyatun fil ajamiyah. Nama yang ajam. Memang nama ajam. Bukan seperti misalnya Zaidun, ini bukan ajam. Kalau yang ajam itu apa misalnya? Ibrahim, Ismail, Yakub, ya kan? Iya. Bukan ya, Rahmadu, ya. Kalau pakai dal ya kan? Kan bukan nama Arab, bukan kata Arab juga kan? Wa ziyadatun ala thalathah, dan lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Kemudian makanya nanti lut dia bisa tanwin, lutun, kan cuma 3 huruf. Walaupun ajam, tapi dia tetap bertanwin. Mengapa? Karena dia 3 huruf, lutun.
Hudun, hud. Iya, tapi 3 huruf. Yang mamnu min as-sarf itu lebih dari 3 huruf. Kemudian wasifah, adapun pada sifat syaratnya apa? Asolatuha. Asalnya itu digunakan untuk sifat. Misalnya baik, marah, kemudian macam-macam warna, itu kan termasuk sifat. Tapi kalau asalnya bukan sifat, kemudian dibuat menjadi sifat, maka tidak termasuk. Contohnya apa? Batu. Apa bahasa Arabnya? Iya, hajar. Nah, hajar ini digunakan untuk sifat yang artinya keras, keras kepala. Kan sifat itu kan? Nah, ini tidak termasuk. Tetap dia bertanwin, tidak termasuk mamnu min as-sarf karena asalnya dia bukan sifat. Jadi yang mamnu min as-sarf itu kalau sifat dia asalnya memang sifat. Kemudian syarat yang kedua, wa adamu qabuliha at-ta'a, dan tidak bisa menerima tamarbutoh. Contohnya uryan, apa makna uryan? Telanjang. Ini kan sifat. Tapi dia diberikan apa namanya? Tanwin. Padahal dia sifat, kemudian ada tambahan alif dan nun kan? Lah, kenapa pakai tanwin? Dikarenakan dia bisa menerima tamarbutoh. Bisa nggak? Uryanatun. Bisa jawabannya. Kalau bentuk muannasnya, uryanatun. Nah, karena dia bisa menerima tamarbutoh. Sedangkan syarat sifat, kalau jadi mamnu min as-sarf, tidak boleh menerima ta, maka uryan termasuk bukan mamnu minas sarf. Uryanun bisa bertanwin. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Misalnya ahmar. Ya. Iya, tidak ada ahmaratun. Yang ada hamra. Kemudian wa armalun. Armal apa artinya? Abu-abu ya. Abu-abu, armal. Ini kan sifat juga. Kemudian dia wazan fi'il kan, af'al. Nah, tapi karena dia bisa menerima tamarbuto armalatun, maka dia tetap bertanwin, tidak mamnu minas sarf. Kemudian contoh yang ketiga, sofwan artinya keras yang tadi, Pak. Sofwan artinya batu juga, batu yang licin. Tapi di sini dia tidak mamnu minas sarf, bertanwin. Kenapa? Alasannya yang mana? Asolatuha atau adamu qabulihat ta? Ini sofwan kan dia seharusnya mamnu minas sarf. Mengapa? Dikarenakan dia itu sifat dan tambahan alif dan nun, ya kan? Tapi di sini dia bertanwin. Mengapa dia bertanwin tidak mamnu minas sarf? Nah, karena asolatuha, asalnya dia bukan untuk sifat. Sofwan itu artinya batu, cuma dijadikan sebagai kata sifat. Jadi syaratnya tadi yang pertama asolatuha, yang pertama untuk sifat asolatuha harus asli sifatnya. Yang kedua tidak menerima ta. Wa arnabun, arnab. Ini apa artinya arnab? Kelinci kan? Tapi di sini dipakai dengan makna sifat yaitu hina. Itu kan artinya sifat kan, hina. Mana sifat. Kalau kita gunakan arnab artinya hina, sifat. Kemudian arnab wazan fi'il kan. Arnab af'al. Seharusnya mamnu minas sarf kan. Tapi di sini bertanwin. Mengapa? Dikarenakan asolatuha. Asalnya dia tidak bukan sifat. Dia bukan digunakan sebagai untuk kata sifat. Bimakna qasin. Sofwan artinya qasin, keras. Kalau arnab artinya zalil, hina, rendah. Munsarifatun, dia bertanwin, bukan mamnu minas sarf. Fahim tuh? Ada pertanyaan? Kemudian wa yajuzu fi nahwi hindin wajhan. Boleh pada contoh hindun dua sisi. Maksudnya apa dua sisi? Boleh dia di mamnu minas sarf kan, boleh dia bertanwin. Hindun bisa, hindu bisa. Hindan bisa, hinda bisa. Hindin bisa, kalau majurnya apa? Kalau mamnu minas sarf. Hinda, fathah ya kan. Boleh dua-duanya. Mengapa?
Padahal dia kan Hindun kan nama muannas, alam. Kemudian dia muannas. Harusnya kan sudah terpenuhi nih syarat untuk mamnu min as-sarf. Cuma dikarenakan dia 3 huruf. 3 huruf. Ya, kemudian syarat yang keduanya, huruf yang kedua itu harus sukun. Lutun kan sukun. Hudun, Hindun. Bi khilafi Zainaba. Beda dengan Zainab. Kalau Zainab dia 4 huruf. Maka dia mamnu. Kemudian Sakor. Ini Pak 3 nih Sakor. Tapi kok bisa tetap mamnu? Alasannya apa nih Pak? Iya. Kan alam dia. Kemudian apa namanya? Muannas. Kenapa dia tetap mamnu min as-sarf? Iya. Kenapa tidak dibaca dengan tanwin sakorun misalnya? Coba lihat Hindun tadi Pak, Hindun. Cocokkan dengan sakor. Hindun kenapa dia bisa bertanwin? Sakor kenapa tidak? 3 huruf. Sakor juga 3 Pak. Sama, alam juga dan dia muannas. Sama seperti Hindun. Alam dan muannas. Tapi kenapa Hindun bisa bertanwin, Sakor tidak? Iya, itu dalil pertama kan. Dikarenakan Sakor itu huruf keduanya sukun enggak? Nah, kan tadi kita katakan Hindun itu bisa dia ditanwinkan karena yang pertama 3 huruf. Yang kedua huruf keduanya, huruf tengahnya itu sukun. Nah, Sakor kan 3 huruf tapi bukan sukun huruf tengahnya. Yang keduanya. Itu dia, Pak. Paham sampai sini? Kemudian balkho. Nah, ini. Sukun ini, tapi kenapa tidak bisa tanwin? Aduh, kenapa ya? Kenapa tidak bisa tanwin? Karena memang dari sananya. Iya, dari sana. Nah, tadi ya kita katakan dia boleh bertanwin jika yang pertama 3 huruf, ya kan? Kemudian huruf tengahnya sukun. Kemudian ketiga, selama dia bukan ajem. Balkho ini ajem, Pak. Ajem, karena dia ajem, maka tidak berlaku walaupun dia 3 huruf kah atau yang pertama, yang keduanya sukun, tidak berlaku. Ajem dia. Balkho itu nama tempat. Bisa lah Pak. Surabaya, Jakarta. Kemudian, iya Pak, iya. Dan yang lain-lain, ya kan. Ka Umar, ini Umar. Apa tadi ilatnya? Alam bersama dengan adil kan. Inda Tamim, menurut pendapat Banu Tamim, Babu Hazami, dia sama seperti Hazami. Ini sudah kita bahas kan di awal-awal kitab. Hazami, bagi ulama Hijaz, mereka memabnikan Hazami, tetap kasroh dia. Qalat Hazami, ra'aitu Hazami, bi Hazami, tetap mabni ala kasri. Nah, kalau Bani Tamim, mereka menjadikan Hazami itu sebagai mamnu min as-sarf. Misalnya qalat hazamu, ra'aitu hazama, marartu bi hazama. Nah, Bani Tamim Umar juga sama mamnu min as-sarf seperti Hazami. Illam yuhtam bi ra'in, jika tidak ditutup dengan huruf ra. Contohnya apa? Safari. Ini kan ada akhiran ro-nya. Iya kan? Kalau ada akhiran ro-nya, maka bisa 2. Bisa dia mamnu min as-sarf, bisa juga mabni alal kasri. Amsu. Paman amsu? Amsi.
kemarin, ya. Sama juga. Limu'ayyanin, untuk makna tertentu. Maksudnya, safar itu artinya apa ya? Safar artinya nama untuk air tertentu. Ams, nama untuk hari tertentu, yaitu hari sebelum ini, berarti Kamis, Jumat. In kana marfu'an, jika dalam keadaan rafa amsu. Wa ba'duhum lam yashtarit fihima, dan sebagian mereka tidak mensyaratkan muayyan pada keduanya. Tidak harus tertentu airnya atau waktu kemarinnya. Boleh 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, tidak harus tertentu semalam. Kemudian sahara. Ini sahur artinya, Pak. Waktu sahur. Indal jami', di sisi pendapat semuanya, ini sahara dia di mamnu min as-sarfkan. Kapan? In kana zarfan muayyanan, jika yang dimaksud dengan sahara adalah zarf, keterangan waktu muayyan tertentu. Misalnya akaltu sahara, misalnya aku makan pada waktu sahur hari Jumat ini, misalnya tertentu. Itu, Pak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Iya, Bang. Bertanya, Iya, tafadhol. setelah sudah Menyelesaikan. ini, apalagi selanjutnya, Ustaz? Sudah selesai, Bang, tapi cuma 2. Ya, habis itu live. Habis sinyal yang itu. Hilang sinyalnya. Nah, masuk lagi Bang Wahyu. Sudah habis tapi Bang, darsnya. Sudah selesai. Iya, nggak ada lagi kan. Di flyer kan cuma 2 kan. Di flyer itu kan cuma 2. Apa? Apa lagi? Nanti kita pikirin lagi kalau kita. Cukup jawabannya Bang Bayu. Nah, Ustaz, tadi sempat keluar, Ustaz. Oh iya, jawabannya untuk kitab selanjutnya, karena ini kan kita di flyer itu cuma 2 kitab kan. Untuk selanjutnya berarti sudah selesai. Adapun kalau untuk misalnya belajar lagi tambah kitab yang lain, nantilah kita diskusikan ya kan. Oh, baik, Ustaz. Semoga Allah mudahkan, Ustaz. Amin. Cukup? Cukup, Ustaz. Naktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.